Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Osia Nusantara. Kisah keris Sang Hyang Naga, pusaka Sunan Gunung Jati, terbang ke Banten, hilang di keraton kesepuhan. Kisah Sunan Gunung Jati memiliki keris pusaka bernama Sang Hyang Naga, tercatat dalam banyak naskah kuno Cirebon. Salah satunya ada dalam naskah Martasinga, naskah yang banyak menceritakan keraton-keraton di Cirebon. Ini merupakan hasil alih aksara dan alih bahasa dari naskah-naskah lama mengenai Babad Cirebon dan Babad Pajajaran. Dinamakan Sang Hyang Naga karena keris tersebut merupakan jelmaan dari seekor naga besar yang Sunan Gunung Jati taklukkan pada saat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Diceritakan Sunan Gunung Jati selalu memfokuskan diri beribadah saat bulan Ramadan di Gunung Jati. Pada hari ke-28 bulan Ramadan, ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam, tiba-tiba beliau diganggu oleh seekor ular naga. Ular tersebut berada di sampingnya, berupaya untuk mengganggunya, namun Sunan Gunung Jati tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, ular naga itu tetap berada di sekitar Sunan Gunung Jati, namun lagi-lagi beliau tidak menghiraukannya dan melanjutkannya dengan berzikir atau wirid. Namun ular naga itu tetap saja mengganggu Sunan Gunung Jati. Maka setelah selesai berzikir, Sunan Gunung Jati menangkap ular tersebut dengan posisi kepala di bawah, sementara ekornya diarahkan ke arah atas langit. Tiba-tiba ular naga yang dalam genggaman Sunan Gunung Jati berubah menjadi sebilah keris tanpa gagang dan warangka atau sarung. Setelah peristiwa itu, Sunan Gunung Jati pulang ke keraton. Di sana ia memerintahkan Ki Bengkok agar membuatkan gagang dan warangka keris yang baru saja Sunan Gunung Jati peroleh. Ketika sholat di sepertiga malam bulan Ramadan, dengan cepat Ki Bengkok menuruti perintah rajanya. Gagang keris yang dibuat oleh Ki Bengkok berbahan kayu kemuning, sementara warangkanya terbuat dari kayu kuldi. Pada saat sholat Idul Fitri dilaksanakan, Sunan Gunung Jati membawa keris itu dalam pinggangnya. Keris itu kemudian dinamai oleh Sunan Gunung Jati dengan nama keris Sang Hyang Naga karena keris tersebut mulanya berwujud seekor naga besar. Konon kemudian keris Sang Hyang Naga dijadikan sebagai pusaka pribadi oleh Sunan Gunung Jati. Keris ini dalam catatan yang lain disebutkan sangat bertuah. Bahkan keris inilah yang nantinya digunakan oleh Sunan Kudus untuk mengeksekusi mati Syekh Siti Jenar. Bahwa pada suatu hari Sunan Gunung Jati pergi bertapakur sambil membawa keris Sang Hyang Naga ke Gunung Jati. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga sempat menulis surat di Gunung Jati dengan menggunakan daun sebagai kertasnya, serta itu ditunjukkan kepada anaknya di Banten yang isinya meminta Sunan Sebakingkin agar menyuruh cucunya yang bernama Kafil, nama panggilan untuk Maulana Muhammad, untuk pergi menunaikan ibadah haji, sebab dialah yang kelak akan menjadi raja. Surat itu dibawa terbang oleh keris Sang Hyang Naga menuju Banten. Keris itu terbang dengan cepat
Cahayanya terang bagaikan daru atau bintang jatuh di tengah malam. Sesampainya di Banten, keris itu turun di istana Banten. Semua yang ada di dalam puri terkejut melihatnya. Mereka mengira bahwa ada bintang jatuh. Keris itu jatuh di hadapan Pangeran Sebakingkin. Dengan penuh ketakjuban, Sunan Banten melihat keris yang jatuh di hadapannya. Dia mengetahui bahwa itu adalah keris Sang Hyang Naga milik ayahandanya. Segera surat itu dibacanya, yang isinya minta agar cucunya disuruh naik haji. Dikabarkan saat itu juga Sunan Banten langsung membalas surat tersebut dan menyatakan akan melaksanakan perintah Sunan Gunung Jati. Surat balasan itu juga kembali dibawa terbang oleh keris Sang Hyang Naga. Setelah mendapat surat balasan dari anaknya, singkat cerita, Sunan Gunung Jati yang masih berada di Gunung Jati dan sudah berusia 120 tahun, dikabarkan meninggal dunia. Sunan Kalijaga segera memberitahukan berita duka cita itu kepada seluruh sanak keluarga. Tak lama para santri dan para sanak saudara semua menangis dengan sedihnya. Mereka bingung ketika mengetahui bahwa jenazah Sinuhun telah tiada. Dikabarkan jenazah Sunan Gunung Jati dibawa para malaikat ke langit. Ketika Sunan Kalijaga, Sedatuk Kahfi dan Pangeran Makdum tiba di Gunung Jati, mereka hanya melihat wangkinan atau ikat pinggang dan jubah Sunan Gunung Jati saja. Lalu Sunan Kalijaga segera menyingsingkan lengan bajunya untuk menggali liang lahat. Kepada Syekh Datuk Kahfi dan Pangeran Makdum, Sunan Kalijaga berkata, "Biarlah kalian jangan ikut-ikut, biar aku sendiri saja yang menguburkan pakaian itu." Pakaian Sunan Gunung Jati itu dikuburkan dengan bentuk kuburan yang tak terlihat karena diratakan lagi dengan tanah. Hanya tandanya ia bahwa tak akan ada daun yang jatuh ke atas kuburan itu. Sementara saat itu Bagus Paseh datang ke Gunung Jati bersama para sentana mantri. Mereka menemukan keris Sang Hyang Naga dan tasbih milik Sunan Gunung Jati. Keris pusaka itu menggelantung di udara, merah membara bagaikan bintang jatuh. Sedangkan tasbihnya kemudian segera dikuburkan. Tempat itu kemudian direka-reka menjadi berbentuk makam. Sementara Nyimas Putri Jangkung kemudian tinggal di sana menunggui kuburan suaminya dengan penuh kasih sayang. Adapun keris Sang Hyang Naga kemudian terbang melesat ke langit bagaikan bintang jatuh masuk ke dalam agung. Dan keris Sang Hyang Naga itu menghilang di sana. Demikianlah. Semoga cerita tersebut bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.